Kita terkadang sering salah mencintai. Maksudnya gimana? Contoh kita makan kelihatannya enak, ternyata makan tersebut itu adalah racun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Pondok Pesantren Ainur Rafiq. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sahabat Ainur Rafiq dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita terdapat pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rafiq, Bapak Kiai Haji Ahmad Rafiq Rosyad beserta Ibu Hajah Nunung Nuraini, yang selalu kita harapkan keberkahan dari beliau semuanya. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan melaksanakan sebuah agenda acara talk show yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga Ustadz Khairul Umam. Nah, beliau ini biasa dipanggil Kang Umam ya? Iya, insyaallah. Alhamdulillah, Kang Umam. Beliau ini orang yang sangat tawadu. Sangat tawadu, tapi insya Allah ilmunya tidak diragukan lagi, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan jadi doa ini buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Ainur Rafiq semuanya, tema kita pada acara kali ini adalah menumbuhkan cinta kepada Nabi di era modernisasi. Kenapa kita ambil tema seperti ini? Karena kita melihat bahwasanya perkembangan zaman itu sangat cepat sekali, Ustaz. Betul. Ya. Jadi perkembangan zaman sekarang itu sangat cepat sekali perputarannya. Yang tadinya kita biasa mencari bahan materi untuk skripsi atau untuk apa dengan menggunakan Google, sekarang sudah ada AI, Ustaz. Oh iya, betul. Ya. Jadi kita dituntut untuk sangat cepat sekali. Modernisasi itu sangat cepat sekali sehingga terkadang kita ini lupa bahwasanya kita punya kewajiban untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu harapannya dengan tema ini bisa mengingatkan kembali bagaimana caranya kita mencintai kepada Nabi di era modernisasi yang sangat cepat ini, Ustaz. Iya. Oke. Baik, mungkin langsung saja Ustaz ke pertanyaan yang pertama. Jadi di tengah gempuran teknologi ini yang seperti tadi saya ceritakan, apa arti mencintai Nabi Muhammad itu, Ustaz? Dan bagaimana caranya, Ustaz? Oh, gini. Tafadhol. Jadi tadi ada bahasa menumbuhkan dengan mencetak. Kalau bahasa menumbuhkan kan otomatis nggak sama. Berarti di situ filosofisnya kalau mencetak berarti semua harus sama, berarti rata. Tapi ini kan menumbuhkan, otomatis ada yang tarafnya biasa, ada yang tarafnya luar biasa, ada yang tarafnya pertengahan. Itu kan begitu bahasa menumbuhkan. Nah, oleh karena itu pertama di sini ya diantaranya adalah ketika kita di era yang luar biasa seperti ini, maka bagaimana caranya kita? Pertama kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW adalah, pastikan, yakinkan baginda Rasul adalah Muhammad Insan Al-Kamil. Al-Insanul Kamil berarti Rasulullah SAW itu adalah sosok manusia yang sempurna, tidak kurang sedikit pun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Buktinya di mana? Begini, di dalam surat An-Nisa ayat 80, di situ disebutin ya, mayutir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, berarti di situ faqad ata Allah,
maka dia sudah taat kepada Allah. Gak mungkin namanya disandingkan oleh Allah SWT, pasti itu adalah sosok baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Nah di sini kan bahasa cinta ya, bahasa cinta di situ kita ingat dulu. Waktu kemarin ikut ya bahasa, ada Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun itu mengatakan al-mahabbah. Cinta itu kan mahabbah ya. Mahabbah itu asasu hayatina. Cinta itu adalah pondasi kehidupan kita. Dan seandainya wa in soluhat al-mahabbatu soluhat hayatuna. Kalau seandainya cinta kita benar, maka insya Allah nih ya kehidupan kita juga akan benar. Tapi kalau cinta kita salah, maka kehidupan kita pasti salah. Begini contohnya Ustaz Zaki, kita terkadang sering salah mencintai. Maksudnya gimana? Contoh kita makan kelihatannya enak, ternyata makan tersebut itu adalah racun. Maka pastikan diri kita untuk mencintai Nabi tidak ada kata tapi. Di situ kan ada watiullaha watiur rasul ulil amri minkum. Di situ ada kata-kata taat kepada Allah, berarti mutlak, wajib kita mentaati kepada Allah. Apa yang diperintahkan wajib dikerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Begitupun kepada baginda Rasul. Artinya di sini perlu digarisbawahi, yang pertama kali pastikan hati kita, yakinkan hati kita wajib mencintai Rasulullah tanpa syarat dan tanpa tapi. Jadi mencintai Rasulullah itu merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban. Jadi begini, sekarang kan kita di era sekarang kan, kita mencintai seseorang pasti ada feedback, timbal balik dengan materi. Saya akan mencintai kamu kalau kamu memberi saya ini. Kalau kamu memberi, baru mencintai, berarti itu cintanya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya itu ada satu kekurangan. Satu saat dia tidak memberi, pasti akan kecewa. Oh, jadi cinta dengan timbal balik itu tidak baik, Ustaz. Iya. Kan mencintai tanpa syarat. Oh iya, cinta itu tidak tanpa syarat. Tanpa syarat. Kita harus mencintai dengan tulus. Tulus, betul. Tanpa mengharapkan apapun. Jadi gini ya, jadi apalagi kan contoh kita ya, Kang Zaki sudah rumah tangga kan, betul kan? Alhamdulillah. Udah rumah tangga? Sudah, alhamdulillah. Anak satu, Ustaz. Anaknya satu ya? Alhamdulillah. Jadi kan kita nggak nuntut untuk sempurna untuk sama istri kita. Betul kan? Betul. Tapi untuk saling menyempurnakan itu. Tetapi untuk kepada Kanjeng Rasul itu sosok yang sempurna. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini ada satu ajib ya. Mungkin orang kan, setiap orang tuh pasti ngelihat fisiknya. Iya, betul. Rasulullah SAW itu fisiknya gimana sih? Kalau ditanya, lebih ganteng mana? Ini kalau kita sering nanya kan, kalau saking hebatnya Nabi Yusuf, betul kan? Betul. Saking hebatnya Nabi Yusuf seakan-akan hampir tidak diceritakan. Pada Rasulullah lebih daripada lebih daripada siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutin tuh, Nabi Yusuf kan saking gantengnya, itu diabadikan dalam surat Yusuf ayat 31. Ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Wah, ini bukan manusia ini, melainkan malaikat yang sangat tampan. Nah, diceritakan, Kang Zaki, pernah nggak ada orang ngelihat seperti Nabi Yusuf di zaman sekarang? Kalau ngelihat sampai terperangah, sampai terperosok, ada gak? Kayaknya nggak ada, Ustaz. Dulu ada nggak? Nih barangkali ya, saking gantengnya seseorang, perempuan tersebut sampai terperangah, betul kan? Paling minimalnya bilang wow ganteng gitu. Tapi di situ begitu sudah ngeliat ganteng, besoknya ada yang lebih ganteng, itu hilang lagi. Iya, betul. Betul kan? Di situ diceritakan. Di sini ada satu kitab namanya Muhammad Al-Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Habib Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Hadusan bin Ni'am, kami 2004 menemui waktu di Mekah. Masya Allah. 2004 kami menemui beserta Habib Salim Syatiri dan dikasih kitab. Dikasih kitab, kemudian ke Habib Zain bin Semit. Nah, di situ ada satu syair mengatakan begini. Wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'al qulubi 'alal aidi. Seandainya nih perempuan-perempuan teman-teman ya, Zulaikha melihat keningnya Rasulullah
pasti mereka akan lebih memilih untuk memotong hati-hati mereka daripada mengiris jari-jarinya. Saking Masya Allah. gantengnya. Oh. Jadi memang kalau dari Al-Quran itu ketika Nabi Yusuf lewat itu perempuan-perempuannya mengiris jarinya seperti kisahnya Betul, kan ya? betul. Oh iya iya iya. Tapi kalau ini Kanjeng Nabi Hanya ngelihat, keningnya saja Ustaz. maka di situ bukan jari jemari lagi yang dipotong, tetapi apa, hatinya yang akan Masya dipotong. Allah. Bagaimana kalau melihat seluruh wajahnya? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Baik, jadi mungkin tadi cara untuk mencintai kita kepada Nabi itu kita harus kenal dulu mungkin Ustaz. Betul. Ya. Pastikan diri kita Kanjeng Rasul adalah Insan sosok kamil. yang wajib kita cintai karena kesempurnaannya. Oh iya betul. Mencintai tanpa syarat, mencintai mutlak, taat tanpa syarat, taat dan mutlak. Baik. Ustaz. Kemudian kira-kira cara selanjutnya ada lagi nggak Ustaz? Oh iya, Barang- doa. Iya. Doa. Bagaimana Ustaz? Jadi gini, waktu kami ikut ya ngaji kitab Dalailul Khairat di Babakan Cuaringin, karena Al-Fakir dulu pesantren di Babakan Cuaringin di Mama Mukhtar, tetapi ngajinya juga boleh kemana-mana. Di antaranya mondok di Mama Mukhtar, Kiai Haji Mukhtar itu guru kami di Babakan Cuaringin Cirebon. Kemudian kami juga mengaji pasaran kitab Dalailul Khairat di Mama Kiai Haji Saroji. Di antaranya dari sekian banyak adalah dengan, ya sudah masyhur ini, membaca salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu nggak semua orang bisa, nggak semua lisan dipilih sama Allah SWT, Kang Zaki. Jadi begini, di situ ada doa sebelum membaca Asmaun Nabi. Sebelum membaca Asmaun Nabi, di situ ada wa wafiqni liqiraatiha ala dawam. Afwan Ustaz, diulangi lagi. Wa wafiqni Wafiqni. liqiraatiha ala dawam. Ya Allah, bantu kami, berikan kami kemudahan untuk bisa membaca sholawat untuk terus menerus. Otomatis kan alurnya ke sana, mengingat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu Syekh Sulaiman Jazuli. Itu ada di dalam keterangan itu Sayyid Al Hasani dari Maroko. Masya Allah. Musannif Kitab Dalailul Khairat. Khairat. Jadi pernah Sayyidil Walid Habib Salim Syatiri mengatakan dulu pernah ada orang baca Dalail kemudian disuruh untuk menggandeng dengan kitab baca Maulid dengan burdah. Nah, di situ sekelas beliau saja, ya Allah berikan kami pertolongan untuk bisa terus membaca salawat kepada baginda Rasul SAW. Terus Masya Allah. apalagi kita. Luar biasa ya. Ini poin yang sangat menarik nih. Jadi tadi beliau mengatakan bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi itu salah satunya dengan doa. Nah, jadi ini terkadang kita lupa kepikiran gitu. Iya. Kalau misalkan kita berdoa biasanya minta rizki yang banyak, Iya. biasanya Betul, seperti kan? itu Ustaz ya. Atau minta dilunaskan hutangnya. Nah, seperti itu. Tapi ini beliau tadi menarik ini. Salah satu kunci cinta kepada Nabi yaitu kita meminta doa Betul. agar bisa mencintai Nabi dan bisa bersolawat banyak kepada Nabi. Ya. Wafiqni Liqiraatiha liqiraatiha ala dawam. ala dawam. Berikanlah taufik agar kita membaca kitab Dalail tadi yang isinya solawat dengan istiqomah. Iya. Masya Allah. Jadi doa itu sahabat-sahabat Ainur Rafiq ini penting nih. Kita meminta doa agar bisa mencintai Nabi, berdoa. Seperti Gini Kang Jaki, tadi kan bahasa menumbuhkan otomatis nggak sama. Oh iya. Bukan mencetak ya. Kalau cetak kan otomatis pabrik. Makanya kalau di pesantren itu bahasanya menumbuhkan. Saya pernah, jadi waktu itu ngaji filosofis, ya ada profesor waktu itu di kajian S3 diceritakan ini bahasa menumbuhkan sama mencetak beda. Kata kalau mencetak itu pasti sama semua. Tapi kalau menumbuhkan kan otomatis ada orang yang hari Jumat saja baca sholawat Langsung ada banyak. Iya. Ada yang sedikit. Berarti kan variatif. Oh iya, iya. Betul. Kan berarti kan variatif di situ. Nah, nggak semua diberikan kemampuan, berarti lisannya dipilih sama Allah untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul terbingkai di dalam bacaan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di sini ada dalam kitab Babul Usul fi Hadratir Rasul. Orang kenapa Kang Zaki ya? Kok asbab muasal dalam kitab Dalail Khairat itu tercipta? Kan waktu itu Syekh Afwan Ustaz,
pencipta. Iya, kitab Dalil Khairat. Oh, sebab penciptaan atau penulisan kitab Dalil Khairat. Di Oh, situ iya. kan ada mengatakan itu Qur'annya solawat. Qurannya Solawat. solawat. Jadi di situ kumpulan solawat dari Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, dari para tabiin, dari para wali, semua terkumpul dalam kitab Dalail. Makanya Masya Allah. digabungin tuh burdah juga dengan Dalail Khairat juga. Nah, di situ ada asbab muasalah. Kenapa kok bisa dikarang tuh kitab Dalail Khairat? Iya. Jadi waktu itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli di situ pergi, kemudian belum melaksanakan sholat zuhur, kemudian batal wudunya. Kemudian bolak-balik pengen ngambil air wudu, ternyata di sumur tersebut itu nggak ada timbanya, nggak ada embernya. Ditanya sama anak kecil, kenapa kamu kok bolak-balik? Oh, ini katanya Said Sulaiman Jazuli. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya gimana? Kok sekelas engkau belum bisa untuk mengadakan atau mengambil air dari sumur tersebut? Akhirnya gimana? Anak kecil tadi menghampiri sumur dengan bacaan sesuatu, air tersebut naik, kemudian dipersilakan ulama besar tersebut. Ditanya bacanya apa? Bikasrati sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti itu salah satu keutamaan orang membaca sholawat. Baik. Jadi mungkin memang kita tahu bahwasanya membaca sholawat itu sangat-sangat dianjurkan, Ustaz. Iya. Akan tetapi terkadang di zaman sekarang itu di mana kita sibuk dengan media sosial, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kebiasaan sehari-hari kita bersolawat itu kita nggak ngerasa berat. Terkadang kita solawat 1000 misalkan, atau selawat 300 kali, besoknya enggak lagi, atau kadang ada rasa malas gitu. Gimana Ustaz agar solawatnya enggak berat gitu Ustaz? Ini yang buat kita ya. Jadi mulai dari yang ringan. Mulai dari yang ringan. Maksudnya gimana? Ringan tuh jumlahnya, ringan itu bentuk lafadznya. Kalau untuk jumlah ringan minimal solawat itu berapa Ustaz? Dalam sebagian hadis itu 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Ba'da subuh sama ba'da asar. Di pagi hari, sore hari itu. Tetapi begini, bentuk salawat memang yang paling bagus itu salawat Ibrahimiyah ya. Sigohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shalaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih, ila akhirih yang biasa kita baca tahiyat. Tetapi itu kan mungkin sebagian orang berat. Iya. Nah, maka gimana? Ada salawat Jibril yang masyhur sekali itu. Sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasakan dari yang ringan, dari yang mudah, terus aja. Jadi nanti kelamaan itu akan terbiasa. Jadi begini Kang Zaki, maksudnya tuh baca salat itu nggak formal banget, harus ketika habis sholat saja. Oh, bisa kapan bisa saja. Kapan saja. Oh. Bisa nggak mesti orang itu ketika pas habis sholat saja, pas lagi dalam keadaan majelis saja, tidak. Jadi kapan saja. Contoh ya, setiap langkahnya kan tadi udah disebutin. Baca salat itu bukan hanya di waktu saat tertentu, tetapi di saat ketika lagi langkah, ketika lagi ngobrol, ketika lagi gendong anak, lagi masak, lagi nyetir. Apalagi sekarang, di zaman sekarang itu ada tasbih yang kecil, yang digital. Iya, betul. Tapi terkadang gini Ustaz Zaki, aneh kadang kalau kita buat tasbih disangka orang tersebut ini wah ria, sombong kan? Nah, iya. Gimana Ustaz? Kita lagi ngobrol nih begini. Itu orang kalau kita lihat nih bahasanya, kalau pakai tasbih, nih orang sombong banget, ria banget. Tetapi orang nggak pernah sadar. Di antara adabnya ketika lagi ngobrol begini, itu HP-nya itu di close, ikut. Iya, kesinggung nggak? Kita lagi ngobrol, sementara dia nggak memandang kita, tetapi memandang HP. Nggak ada orang yang namanya itu mengatakan sombong. Terbalik kan? Iya. Jadi mungkin kesimpulannya itu menormalisasikan, betul, membawa tasbih daripada kita menormalisasikan membawa HP setiap kita ngobrol gitu. Iya. Luar biasa, menarik Ustaz, menarik. Makanya ini bahasa-bahasa kalau orang lagi sama suami istri, stop dulu HP-nya. Loh kok kenapa stop? Aku rindu untuk saling menatap mata daripada jari yang saling mengetik. Masya Allah. Betul kan? Iya, betul. Kenapa
kita ketika ada teman yang main HP disuruh stop, nggak disuruh stop ya, tapi Iya. ketika ada yang zikir malah disuruh stop, kadang bingung, heran Iya. gitu, seperti itu ya. Jadi kadang memang itu zaman maklub ya, terbalik. Zaman maklum. Terbalik itu. Iya, betul. Yang baik dikatakan ya, tapi juga ketika lagi ngaji nih, misal lagi ngaji, guru lagi mensyarahi